datang menghadap Allah membawa amalan yang banyak. Amalan salatnya, amalan puasanya, amalan hajinya, amalan zakatnya, sedekah sana sini, santunan sana sini. Namun dia juga memperbanyak menzolimi orang. Waqad dzalama hadza, waqad syatama hadza, wa daraba hadza, wa akhadha mala hadza. Ada yang dipukul, ada yang dicaci, ada yang digibahi, ada yang rampas, diambil hartanya dan seterusnya. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, nanti di akhirat orang ini ya akan menebus dosanya itu dengan pahalanya. Jadi pahalanya dikasih sama orang yang menzoliminya ketika di dunia, yang dia zalimi ketika di dunia. Ketika pahalanya habis, sedangkan dosanya masih banyak, kezalimannya masih banyak, maka dosa orang yang dia zalimi saat di dunia itu akan ditimpakan kepadanya, sehingga akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Itu orang yang bangkrut. Dia bawa pahala ini dan itu, namun karena banyak kezalimannya, maka orang tersebut malah menanggung dosa orang lain. Nah, proses itu ada, Bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat bahwa sebuah musibah itu kadang sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang musibah itu pahit. Ya, kehilangan harta, berkurangnya rezeki, berkurangnya buah-buahan, kematian, kemalangan. Ya, namun kalau kita memiliki kacamata yang benar, maka kita bisa mendulang pahala dari sebuah musibah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga bersabda, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala. Besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Maksudnya kalau dia sabar, kemudian dia ihtisab, mengharap ganjaran. Tapi kalau misalnya musibah itu dia tidak sikapi dengan sabar, tidak dia sikapi dengan ihtisab, mengharap ganjaran, maka ini enggak berlaku. Ya, besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Wa innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan ibtalahu. Dan Allah Ta'ala kapan dia mencintai seseorang, ditimpakan padanya ujian. Tapi kita enggak boleh minta ujian, karena bisa jadi kita enggak kuat menanggungnya. Jadi kita doa kepada Allah, minta keselamatan. Allahumma inni as'alukal 'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau maaf dan keselamatan. Ya, dulu ada buku ya yang ditulis oleh ya seorang seniman, dia cuman kadang juga bicara masalah agama. Namun karena memang tidak terbimbing ya, dan juga memang sudah jadi karakternya seorang seniman, seperti yang Allah Azza wa Jalla ceritakan, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun wa annahum fi kulli wadin yahimun. Nama syu'ara, penyair ya, itu tujuannya cuma agar bahasanya itu bagus saja ya. Yang namanya penyair itu tujuannya hanya agar kelihatan indah, tapi dia tidak begitu memperhatikan akan maknanya. Dia tulis buku, judulnya doa mohon kutukan katanya. Doa mohon kutukan. Kok kutukan diminta itu? Itu kan keliru secara akidah. Ya. Jadi semua itu harus ditimbang dengan Al-Qur'an dan hadis. Ya, semua ucapan itu ditimbang dengan Al-Qur'an dan hadis. Siapapun dia. Ya, sebesar apapun ketokohannya, dia harus ditimbang dengan Al-Qur'an dan hadis. Sebesar apapun jasanya, ucapannya, perkataannya itu harus ditimbang dengan Quran dan hadis. Maka mana yang sesuai diterima, yang tidak ditolak. Nggak boleh fanatik kecuali kepada Nabi SAW, karena hanya ucapan Nabi yang benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hanya Nabi yang berbicara tanpa hawa nafsu, melainkan itu adalah wahyu yang Allah turunkan. Sekarang ini kan banyak orang-orang mengidolakan ya tokoh-tokoh sehingga seolah-olah ucapannya pasti benar. Ini keliru secara akidah.
Ya, ada yang mengidolakan ya tokoh bangsa. Ya, kita bilang emang dia nabi. Ya. Sehingga semua ucapannya harus benar. Ya. Ada yang mengidolakan ya pakar ekonom. Seolah-olah ucapannya semuanya benar. Kita bilang emang dia nabi. Maka tidak ada yang bisa diterima ya ucapannya tanpa dipilah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullun yu'khad wa yutrak. Semua orang boleh diambil, boleh juga ditolak ucapannya kecuali ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna Allah ta'ala idza hamba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala kapan dia mencintai seorang, dikasih orang itu bala. Dalam hadis yang kemarin juga udah kita baca, may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, dikasih musibah. Ya, ini penting sekali Bapak hadirin dimuliakan Allah. Ya, apalagi di negeri kita, negeri 1000 bencana. Ya, belum lama gempa lagi. Ya. Belum lama gempa lagi. Ya, maka pemahaman kepada Al-Qur'an dan hadis ini perlu sekali bagi setiap muslim dalam menjalani kehidupan. Faman radhiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan keputusan Allah, maksudnya dia sabar, ya, maka dia akan memperoleh keridhaan Allah Azza wa Jalla. Wa man sakhita falahu sukhtu. Dan barang siapa yang mendongkol atas keputusan Allah Azza wa Jalla, falahu sukhtu, dia juga akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan rugi dua kali. Udah kena musibah, ya, dimurkai Allah pula. Udah jatuh ketiban tangga. Ya, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, sabar. Ya, karena segala sesuatu itu sudah ditulis. Gak ada yang luput dari yang Allah Azza wa Jalla tulis. Gak ada yang luput. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang ma'ruf. Ya, gak ada yang luput dari apa yang ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Qala rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadisnya diriwayatkan oleh al-Imam at-Tirmidzi dan ia mengatakan hadis ini hasan. Maksudnya sahih, ya, bisa dipakai hujjah. Nah, penilaian hadis ini perlu juga bagi kita, karena ada hadis yang enggak bisa dipakai hujjah. Ya. Dalam ya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sandaran dalam akidah, sandaran dalam ibadah. Nah, para ulama itu menyebutkan hadis, menyebutkan pula kedudukannya. Dan hasan itu min qismis sahih, dari golongan hadis yang sahih. Hadis yang ke-44, ya, kita baca hadis yang ke-44. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu. Dan dari Anas radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kana ibnun li Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki. Dulu ada anak laki dari Abu Talhah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakit. Fa kharaja Abu Talhah. Lalu Abu Talhah pun pergi. Fa qubida as-sabi. Ya, pergi keluar rumah. Dalam keadaan bapaknya ini pergi, anaknya meninggal. Falamma raja Abu Talhah, maka ketika Abu Talhah pulang, qala, dia pun nanya sama bininya, ya, perihal anaknya, ma fa'ala as-sabi, gimana kondisi anak kita? Qalat Ummu Sulaim, ya, ibu dari si bayi itu, dia pun menjawab, huwa askanu makan.
dia udah lebih tenang sekarang. Ya, jadi disembunyiin hakikat sebenarnya bahwa anaknya ini udah meninggal. Di sini kita lihat ya keteguhan seorang ibu, mungkin nggak akan ada lagi di zaman sekarang. Ya, anaknya meninggal, dia yang nenangin suaminya. Ya, ini ibu kandung, anaknya meninggal. Coba kalau ya di kita lagi safar, ya, ditelepon dipanggil suruh pulang. Ya, sakit Pak katanya, udah panik nih. Tapi ini dicontohkan bagaimana keteguhan seorang sahabiyah, sahabat wanita. Dia gunakan bahasa yang umum. Huwa askana makan. Ya. Dia lebih tenang sekarang katanya. Faqarrabat ilail asya. Kemudian ya suaminya dihidangkan makan malam. Fata'asya, kemudian suaminya makan. Ya, lihat bagaimana dia bisa mengendalikan emosinya. Bahkan dia kendalikan pula emosi suaminya. Ya. Kemarin kita barusan ya lewat hadis seorang wanita yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina. Hamil karena zina. Pengen ditegakkan kepadanya hukum had. Datang kepada Nabi pengen ditegakkan kepadanya hukum had. Ingat ya. Kata Nabi, pulang dulu, bilang sama walinya, nanti kalau udah melahirkan datang lagi. Dia nunggu bisa jadi 9 bulan dia nunggu. Kalau kita mungkin kita cabut tuh pengakuan, betul nggak? Ada kesempatan buat mencabut pengakuan, tapi nggak dicabut pengakuan. Saking bergeloranya iman itu, dia bertahan dalam tempo yang panjang untuk tetap ditegakkan kepadanya hukum had. Hingga ketika Nabi menyolati wanita itu, Umar ketika itu protes, tusalli alaiha ya Rasulullah, kok kamu sholatin dia, waqad zanat, dia kan udah berzina. Apa kata Nabi? Lau wuzi'at, kalau taubatnya ini dibagikan kepada 70 penduduk Madinah la wasi'atuhum. Semuanya ketutup itu dosa-dosa mereka. Saking dahsyatnya taubat si wanita. Sekarang ini perempuan lagi, hadirin dimuliakan Allah. Maka jangan kalah sama perempuan. Ya. Faqarrabat ilail asya fata'asya. Ya, suaminya datang nanyain anaknya. Dia bilang tenang aja, udah nggak rewel lagi. Ya, suami dibilang gitu kan adem hatinya, betul. Ya, padahal anaknya udah meninggal nih. Ya, akhirnya disediain makan malam. Tsumma asaba minha, bukan cuma makan malam. Ya, lanjut ya ke kasur. Ya, dilayanin suaminya. Fata'asya tsumma asaba minha. Falamma farigha, maka ketika udah selesai hubungan suami istri itu, ya qalat, ya Ummu Sulaim ibu dari si bayi itu bilang warus sabi, mereka udah ngubur si bayi, anakmu udah dikubur. Apa kiranya kita kalau menghadapi kondisi kayak gitu? Ya, udah dicekek itu perempuan pasti marah gitu kan. Masa saya nggak dikasih lihat anak saya dulu? Subhanallah. Ya warus sabi falamma asbaha Abu Talhah. Ya, nanti dalam riwayat yang kedua disebutin bahwa Abu Talhah marah nih. Falamma asbaha Abu Talhah, ketika datang pagi, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun mendatangi Rasulullah, ngadu fa akhbarah. Diceritain peristiwa semalam. Faqala arastumul laila. Lalu Nabi nanya, terus malam itu kamu campur? Qala na'am, iya. Qala Allahumma barik lahuma. Maka Nabi mendoakan semoga Allah memberkahi malam ya pengantin kalian. Malam yang indah bagi kalian. Fawaladat ghulaman. Dari percampuran itu lahirlah anak laki-laki. Ya. Faqala li Abu Talhah. Lalu ya Abu Talhah berkata ya kepada Ummu Sulaim,
ya ihmilhu hatta ta'ti bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Anas ya. Bawa si bayi itu ya, biar aku bawa dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika bayi itu lahir langsung dibawa menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atha ma'u tamarat, dan diselipin juga bersama si bayi itu beberapa kurma. Ya, buat tahnik. Ya, buat proses tahnik. Apa itu tahnik nanti kita jelasin. Faqala amahu syai'un, sampai ketemu Nabi, Nabi nanya, ya, ada selain si bayi ini dititipkan apa? Qala na'am tamarat, dititipkan bersamanya beberapa butir kurma. Fa akhadhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi ambil beberapa butir kurma itu, famadaghaha, dikunyah. Ini proses tahnik namanya. Ya. Dikunyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma akhadhaha min fihi, kemudian udah halus, lembut, diambil kurma itu dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'ala fi sabi, maka diletakkan di langit-langit mulut si bayi. Thumma hannakahu wa sammahu Abdullah, ditahnik dan dinamakan bayi itu dengan Abdullah, muttafaqun alaih. Ya jelas ya. Di sini yang pertama tentang ya keteladanan seorang sahabiyah, wanita sahabat dalam keteguhannya ya menyikapi musibah yang bukan main, hilangnya seorang anak. Kemudian yang kedua ya kepandaiannya tentunya dalam ya mendinginkan suasana. Kemudian yang ketiga tentang disunnahkannya tahnik. Persoalan tahnik ini sebagian ulama ada yang mengatakan itu khususiyah Nabi SAW, cuman sama Nabi aja. Dia punya bayi ya, bawa ke Nabi SAW biar Nabi yang mentahnik. Namun sebagian yang lain mengatakan ini umum ya, dibawa kepada orang yang dianggap soleh di lingkungan itu untuk ditahnik. Ini misalnya antum punya bayi ya, bawa si bayi itu sebelum makan apa-apa, sebelum minum susu ibunya, bawa kepada orang yang dianggap soleh untuk ditahnik. Qala wa fi riwayatin al-Bukhari, dan dalam riwayatnya Imam Bukhari pada hadis yang sama, ada dalam riwayat Bukhari. Ya. Artinya ini enggak ada dalam riwayatnya Muslim. Qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah yaitu Sufyan Ibnu Uyainah. Ya, seorang Amirul Mukminin fil hadis. Berkata Ibnu Uyainah, faqala rajulun minal ansar, ada seorang dari kalangan Ansar. Dia bilang, faraitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an, yakni min auladi Abdullah al-Maulud. Aku dapati 9 anaknya Abdullah ini, si bayi tadi. Ya, berarti cucu-cucunya Abu Talha. 9 semuanya khatam hafal Quran. Ya, yakni min auladi Abdullah al-Maulud. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayatnya Imam Muslim, ini riwayat Imam Muslim lebih lengkap. Ya, jadi keistimewaan ya hadis yang dihimpun oleh ya Muslim Ibn al-Hajjaj, Ibn Muslim An-Naisaburi, yang kita kenal dalam kitabnya Sahih Muslim, itu riwayatnya lebih detail. Ya, jadi kalau mau menghafal mana Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, yang dianjurkan Sahih Muslim. Kenapa? Karena dia lebih detail dalam ya membawakan lafal-lafal hadis. Ya. Berbeda dengan Al-Bukhari yang kadang tidak begitu detail dalam pelafalan. Perbedaan lafal itu bisa kita dapati dalam Sahih Muslim. Wa fi riwayatin Muslimin mata ibnun li Abi Talha min Ummi Sulaim. Ini kisahnya sama. Cuman ya ada tambahan lafal yang menambah ya pengetahuan kita tentang seperti apa peristiwa yang terjadi saat itu. Dikisahkan oleh Muslim, mata ibnun li Abi Talha min Ummi Sulaim. Suatu hari wafatlah anak laki-laki Abu Talha dari istrinya yang namanya Ummu Sulaim. Faqalat li ahliha, lalu ya berkata Ummu Sulaim kepada penghuni rumah itu, la tuhadditsu Abu Talha bibnih, jangan ada seorang pun yang cerita sama suami saya perihal anaknya, hatta akuna ana uhadditsu,
biar aku sendiri yang cerita ke dia bahwa anaknya telah wafat. Lalu datanglah Abu Talha, faqarrabat ilaihi asya'an, maka disediakan kepada suaminya ini makan malam. Fa'akala wa syarib, akhirnya dia pun makan minum. Thumma tasanna'at lahu, ini enggak disebutin dalam riwayat Bukhari. Lalu setelah selesai makan, ya makan malam itu, ya Ummu Sulaim dandan. Ya, bisa gitu lagi berduka dandan coba. Ini kan luar biasa ya, perempuan seperti ini luar biasa. Ya. Kebanyakan perempuan itu akalnya kurang. Ya, ini bukan diskriminasi, bukan. Tapi memang sabda Nabi SAW, ya, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhhaba li lubbi rajulin, ya, wahidin min ihdakun. Aku tidak pernah dapati, kata Nabi SAW, ya, yang paling bisa menghilangkan akal, ya, orang soleh di antara kalian, melebihi mereka ini. Perempuan-perempuan yang disebut sifatnya naqisatu aqlin wa din, kurang akal, kurang agama. Akalnya kurang. Kemudian ditanya, kok akalnya kurang ya Rasulullah? Ada yang tahu? Kenapa disebut perempuan akalnya kurang? Ya, kesaksian satu orang laki-laki itu sebanding dengan 2 orang perempuan. Harus 2 orang perempuan baru bisa sebanding dengan 1 laki-laki. Yaitu, ya, keterangan Nabi SAW. Kurangnya agama apa? Apa buktinya kurangnya agama? Lagi haid, lagi nifas, nggak sholat. Jadi nggak usah protes perempuan-perempuan deh. Ini omongan Nabi SAW. Ya. Tapi tidak dipungkiri bahwa sebagian perempuan itu lebih cemerlang akalnya, lebih bisa mengendalikan emosinya ketimbang banyak dari laki-laki. Apa yang disampaikan Nabi SAW itu, ya, hukum ghalib, hukum keumuman perempuan. Tapi ada dari wanita-wanita itu yang keluar dari keumuman, betul nggak? Ya, jadi nggak perlu dibantah dengan realita. Jadi yang disampaikan Nabi itu hukum keumuman. Nah, kemudian dikisahkan, thumma tasanna'at lahu, lalu Ummu Sulaim pun dandan, ya, untuk Abu Talha ini, ahsana ma kana tasanna'a qabla dzalik. Dia dandan lebih cantik daripada sebelumnya, khusus malam itu. Fawaqa biha, ya, suami digoda begitu, ya, terpancing hingga akhirnya mereka pun campur malam itu. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha, maka ketika dilihat di suaminya udah kenyang, makan udah kenyang, syahwatnya udah terpenuhi, qalat, Ummu Sulaim bilang, ya Abu Talha, wahai suamiku. Ya, lihat pandainya perempuan. Ya, enggak didapati lagi di zaman ini. Hadirin dimuliakan Allah. Wahai Abu Talha, katanya, ara'aita law anna qauman 'aru 'ariyatahum ala baitin. Apa pendapatmu jika ada satu kaum dia meminjamkan kepada satu keluarga pinjaman, fatalabu 'ariyatahum, sekarang tiba saatnya dia minta balik pinjamannya, ala man yamna'um, bisa enggak yang dipinjamin itu menahan? Ya, ini kinayah, ya, kiasan. Qala la, tentu enggak boleh. Yang minjem menahan ketika yang punya itu meminta kembali pinjamannya. Ya, udah dapat jawaban begitu maka bilang, ya, langsung to the point Ummu Sulaim, faqalat fa'tasib ibnak, ya, harapkan pahala kepada Allah perihal anakmu. Maksudnya anakmu sudah wafat, sabar, harapkan dari Allah pahala. Ya, canggih ini perempuan, ya. Di mana dapat perempuan kayak gini, Bapak Adi dimuliakan Allah? Nggak mungkin dapat dari pendidikan, ya, sekuler, nggak bakal dapat. Ya, nggak bakal dapat dari, ya, mall, nggak bakal dapat. Nggak bakal dapat ketemu di situs-situs kencan, nggak bakal dapat. Ya, ini dapat dari pendidikan yang benar nih. Ya, dapat dari pendidikan yang benar.
Faqala ihtasib minna qala faghadib. Digituin Abu Talha marah. Faghadib, thumma qala taraktini hatta idza talattakhtu thumma akhbartini bibni. Kamu biarkan aku sehingga aku sudah seperti ini, baru kamu kasih tahu perihal anakku sudah wafat. Fantalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Talha pun pergi menemui Rasulullah dan menceritakan perihalnya. Faqala Rasulullah, dengar itu Nabi marahin Ummu Sulaim? Enggak. Karena mereka berdua campur, didoain sama Nabi, barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah berkahkan malam kalian berdua. Qala fahamalat. Lalu hamillah Ummu Sulaim. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ah. Dan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika itu sedang safar. Ya, ini dalam kondisi hamil, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitakan safar, Ummu Sulaim ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama juga Abu Talha. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal Madinah min safarin la yatruquha turuqan. Dan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau datang ke Madinah dari perjalanan, beliau enggak masuk ke Madinah di malam hari. Fadanu minal Madinah. Beliau singgah di tempat dekat Madinah. Nunggu pagi baru masuk. Ya. Fadarabahal makhat. Ya, itu di antara sunnah Nabi itu. Ya. Udah malam, tengah malam jangan ketok rumah. Ya. Di mana juga. Ya. Nginep malah ditanya macam-macam. Tidur di mana Bapak tadi malam katanya. Dicurigain gitu. Ya, sedangkan sunnahnya memang ya nggak boleh kita ketuk pintu rumah di malam hari. Ya. Nabi SAW ya kalau datang ke Madinah beliau tidak datang di malam hari. Fadanul Madinah, kemudian beliau dekat ke Madinah, singgah di situ. Fadarabal makhat. Lalu Ummu Sulaim pun mules mau melahirkan. Fahtabasa alaiha Abu Talha, lalu Abu Talha pun yang ngurusin Ummu Sulaim. Wa antalaqa Rasulullah, lalu Nabi pun melanjutkan perjalanan masuk ke Madinah. Qala yaqulu Abu Talha, lalu Abu Talha pun berkata, innaka la ta'lam ya Rabb, sesungguhnya engkau benar-benar mengetahui wahai Rabb, annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kharaj wa adkhula ma'ahu idza dakhal. Bahwasanya aku senang pergi bersama Rasulullah saat beliau pergi dan pulang bersama Nabi saat dia pulang. Wa qad ihtabastu bima tara. Sekarang aku tertahan di sini. Nabi udah mau jalan. Taqulu Ummu Sulaim ya Abu Talha. Lalu Ummu Sulaim berkata, "Wahai Abu Talha, ma ajidul ladzi kuntu ajid." Yang tadi aku rasakan mulus-mulus itu udah hilang katanya. Ya. Pokoknya dia pengen nyenengin suaminya ini. Intalik, iyalah berangkat. Fantalaqna, lalu kami pun berangkat lagi. Fadarabahal makhat, tiba-tiba mules lagi. Hina qadima, ketika udah masuk Madinah, fawaladat ghulaman, lahirlah anak laki-laki. Qalat li ummi, lalu ibuku berkata, kata Anas, ya Anas bin Malik ini. Ya Ummu Sulaim ibunya. Ya Anas, la yurdi wahadun hatta taghdu bihi ala Rasulillah. Jangan sampai ada yang nyusu dulu nih. Nyusuin dia nih seorang pun, karena di antara kebiasaan orang Arab ada bayi lahir dikasih ke ibu susu. Seperti Nabi SAW ya dikasih kepada ya siapa yang menyusui Nabi? Man? Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Maka ketika lahir Abdullah, Ummu Sulaim bilang sama Anas, jangan sampai ada yang menyusui dia. Hatta taqdu bi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kamu bawa dia ini menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha ihtamaltuhu. Ketika datang pagi maka aku bawa si bayi ini. Fantalaqtu bi ila Rasulillah. Aku bawa menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara tamamal hadis. Kemudian kelengkapan hadisnya sama seperti hadis yang sebelumnya. Maksudnya Nabi SAW mentahni. Qala muttafaqun alaih. Hadisnya muttafaqun alaih. Jadi ini ada tambahan keterangan. Ya, khususnya pada poin ya di mana Ummu Sulaim ya dengan kecerdasannya
ya memberi kiasan kepada suaminya tentang pinjaman. Di situ ya Abu Talha nggak bisa berkelit, ya karena dia udah bilang apa? Nggak boleh seorang itu menahannya. Ya. Nah, hadirin dimuliakan Allah, tentu ini adalah pelajaran yang bermanfaat sekali bagi kita. Jam berapa ini waktu isya'nya? Tapi pada pertanyaan kita persilahkan. Fadhalu barakallahu fikum. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Yang saya tanyakan tadi ada penjelasan ada seorang yang selain berbuat baik juga berbuat tidak baik. Ketika seorang yang berbuat baik misalkan sering sodako dan lainnya juga dia sering menzalimi. Yang menjadi pertanyaan adalah aktivitas kebaikan ini apa diterima enggak? Ini bukannya amalannya ya. Ketika dia sudah berbuat baik tapi dia juga sering menzalimi seorang. Yang kedua, tingginya pahala itu juga sebanding dengan besarnya maksiat. Saya kalau tidak salah kan di Al-Quran ada menyatakan bahwa tidaklah seorang diuji sesuai dengan kemampuannya. Apakah seperti itu? Apakah maksud saya musibah besar yang seperti apa? Sehingga dia ketika mendapat musibah yang besar mendapat pahala yang tinggi. Karena ada suatu Al-Quran la yumlikan illa nafsan illa usaha. Tidaklah seorang diuji sesuai dengan kemampuannya. Saya itu banyak terima kasih. Nah, ya. Jadi terkait dengan pertanyaan yang pertama, ini dua persoalan yang berbeda. Ya, artinya apabila seorang itu sedekah, salat, puasa, zakat, ya menyantuni fakir miskin dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, ini berbeda dengan persoalan dia menzalimi orang lain. Ini dua persoalan yang berbeda. Ya, jadi selagi memang ya syarat diterimanya ibadah itu terpenuhi, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ya ibadahnya itu diterima oleh Allah dan berpahala tentunya. Dan hadis yang tadi kita ceritakan tentang orang yang muflis, orang yang bangkrut, itu tentang orang yang amalan ibadahnya diterima dan karena dia sudah berbuah pahala. Ya, jadi dia sudah berbuah pahala, Pak. Maka oleh karena itu pahalanya jadi berkurang karena dikasih kepada orang yang dia zalimi saat di dunia. Jadi itu amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua persoalan berbeda. Misalnya seseorang itu zalim, lalim, ya, tapi di sisi lain dia juga rajin bersedekah. Ini dua persoalan yang berbeda. Kalau memang sedekahnya itu sesuai dengan tuntunan Nabi, ikhlas karena Allah, maka diterima oleh Allah Azza dan membuahkan pahala. Cuman kondisi dia menzalimi ini yang akan nanti menggerogoti pahalanya. Gitu ya, Pak ya. Ada pertanyaan yang kedua, ya, bahwa seorang itu tidak ya dibeban dengan sebuah musibah kecuali sesuai kemampuannya. Persoalan ini kan hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Ya, seberapa besar kemampuan seorang dalam menanggung musibah itu. Ya, kita sendiri nggak mengetahui hal itu. Dan kemampuan seorang dengan yang lainnya tentu berbeda. Oleh karena itu cobaan manusia itu beda-beda. Ada yang dicoba dunianya, ada yang dicoba agamanya. Nah, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah tidak timpakan kita cobaan dari sisi agama kita. Ya. Jadi cobaan manusia itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya sendiri-sendiri. Ya, dan ini tidak bertentangan dengan hadis yang disebutkan Nabi, inna idhamal jaza ma'idhamil bala, bahwa pahala itu besarnya pahala mengikuti besarnya cobaan. Bagi orang yang ya menyikapi cobaan itu dengan sabar dan ihtisab tentunya, baru dia dapat ganjaran, baru dia diganjar. Tapi kalau seorang itu tidak menyikapinya dengan kesabaran dan ihtisab, maka ujian itu tidak berpahala, tidak menjadi pahala. Ya.
Artinya sebuah ujian baik dalam hal din, dalam hal dunia, ya, Allah timpakan kepada masing-masing kita berbeda-beda. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kita disuruh untuk bersabar, menyikapinya dengan sabar dan ihtisab. Ada dari kita yang menyikapi dengan sabar ihtisab, ada dari kita yang tidak. Gitu. Jadi antara ayat dan hadis ini tidak bertentangan. Ya, tidak bertentangan. Dia berbeda-beda, cuman manusia juga menyikapinya berbeda-beda. Ada yang meraih pahala karena kesabarannya, ada yang justru karena dia meninggalkan kesabaran malah musibahnya itu jadi 2 kali. Ya, kira-kira begitu, ya Pak ya. Jadi sebagaimana syariat ini juga cobaan untuk kita, ya, mengikuti, ya, melazimi kesabaran sebagaimana yang telah kita baca hadis-hadisnya. Wallahu taala a'la wa alam. Mungkin ini aja untuk, ya, pertemuan kita di malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.